Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Tertinggal satu langkah. Gilang duduk di depan restoran, menunggu taksi yang dipesannya. Tangannya memukul-mukul kursi yang didudukinya. Lo kesal. Raka datang dan langsung duduk di sebelah Gilang. Gilang diam tidak menjawab pertanyaan Raka. Rasanya kita sama Raka sama saja. Dia berpikir Raka datang pasti hanya akan mengejek dirinya. Ngapain lo kesini? Tanya Gilang sewot. Ya jagain lo lah, takutnya lo patah hati, terus lompat ke jembatan. Atau enggak, lo pasang badan di tengah jalan kan ngeri. Tiba-tiba ada berita seorang anak SMA mati tertabrak truk karena patah hati. Gak lucu kan? Kata Raka sambil tertawa puas. Gak lucu sama sekali. Pergi lo, sono, kata Gilang. Oke, gue pergi. Sebenarnya gue lebih suka kita sama lo daripada Devan. Tapi ya sudahlah. Raka beranjak pergi meninggalkan tempat sesuai perintah Gilang. Raka, tunggu. Maksud lo apa? Ya, gue kesini mau dukung lo untuk deketin kita. Tapi karena lo gak suka, ya udah, gue balik aja. Gak jadi. Raka meneruskan jalannya. Raka tunggu. Gilang menghalangi jalan Raka. Apa? Lo gak ngerjain gue kan? Gilang menatap Raka penuh curiga. Ya sudah, kalau lo gak percaya. Tapi kenapa lo dulu gak bolehin gue deket sama dia? Ya karena gue belum tahu siapa lo. Gue gak akan sembarangan melepaskan kesayangan gue sama orang, kata Raka. Lo gak cemburu? Enggak sama sekali, katanya. Kak, jadi boleh gue deket sama dia dan lo mau bantuin gue? Tanya Gilang. Semua betenya hilang. Dia seperti mendapat dukungan dari orang dalam. Oke, tapi gue hanya bisa memberikan bantuan cara mendekati, bukan menjodohkan kalian. Dan gue mau lo sama Devan bersaing sehat, kata Raka. Iya, gue setuju. Gue minta kontak ponsel lo, kata Gilang girang. Kita duduk di depan kaca rias, sambil senyum-senyum. Dia memainkan rambutnya yang di atas bahu, pipinya rasanya kaku karena terus tersenyum. Kenapa lo tak senyum-senyum kayak orang gila gitu? Tanya Gila. Kak, ingat Devan gak? Tanya kita sambil berjalan untuk duduk di sebelah Gila di atas kasur. Iya, kenapa? Dia tuh manis banget. Tadi dia perlakukan kita seperti pacarnya. Sepertinya sebentar lagi gue gak akan jomblo deh. Kita berguling ke kasur saking girangnya. Gak usah GR dulu lo tak, siapa tahu dia cuma ngetes lo doang. Raka mendorong pintu masuk ke kamar dan langsung loncat ke kasur. Berisik, lo iri kan gue diperhatikan Devan kayak gitu? Ih, kenapa gue iri? Lagian kalau lo emang beneran punya pacar, gue senang, beban gue hilang. Kata Raka sambil menarik bantal guling yang dipegang Gita. Jadi, maksud lo, gue ini beban buat lo? Kita memukul Raka. Iya, kata Raka keras-keras. Udah, jangan pada berantem. Buruan kalian belajar. Minggu depan udah ulangan semesteran kan? Nasihat Gila. Kan masih minggu depan, Kak. Lagian bentar lagi kita libur buat ujian kakak. Kita membantah untuk belajar. Iya, belajar itu membuat otak gue mau pecah. Kebiasaan kalian ya, kalau disuruh belajar, ada aja alasannya. Nanti gue bilangin mama loh, ancam Gila ketika kedua adiknya itu gak mau belajar. Iya, kita belajar. Kita mengambil buku, sedangkan Raka kabur kembali ke habitatnya, yaitu kamarnya tercinta. Tapi tak selang lama kita menyusul Raka dengan alasan ada yang gak tahu, dan ditanyakan sama Raka. Dan akhirnya mereka berdua rebahan di kamar sambil main ponsel masing-masing. Ting, pesan masuk dari Devan. Hai Git, lagi apa? Lagi main HP aja sambil rebahan sama Raka. Apa kabar keluarga?
Oh iya, Kak Kila satu sekolah juga ya sama kita. Baik, iya baru tahu loh ya. Iya, tadi lihat mau siapa tapi takut salah soalnya berubah wajahnya tambah cantik aja. Iya, kakak gue mah emang gitu. Semakin dewasa semakin cantik. Kayak gue. Hahaha, iya, lo sama kakak lo sama-sama cantik. Malam ini, besok apa ada acara? Enggak, gimana? Jalan yuk. Kita menaruh ponselnya lalu teriak heboh. Apaan sih lo tak? Berisik. Raka melepas earphone-nya. Kak, dengar, Devon ngajak gue kencan. Kita menggoyangkan tubuh Raka. Kencan, Raka menatap kita dengan malas, lalu ke ponselnya lagi. Kita langsung cabut ke kamar Kila untuk meminjam pakaian untuk dikenakan nanti malam jalan sama Devon. Ngapain lo tah? Kak, pinjam baju buat pergi nanti malam. Kita memilih-milih baju milik Kila. Kila hanya diam saja. Karena sebentar lagi dia akan balik lagi ke kamarnya. Karena dia sosokan mau pinjam. Padahal tubuhnya sama kakaknya beda jauh. Ih, ini bagus banget pengen pakai ini. Tapi kenapa kecil banget? Kita merawat lalu duduk di sebelah Kila. Ya lo juga udah tahu badan lo gede gini mau pinjam punya gue. Makanya diet sedikit biar kita bisa gantian, kata Kila. Kita diet juga buat apa? Orang Devon aja bilang kalau kita gak perlu diet, kata kita dengan pede. Tak, diet itu bukan hanya untuk orang, tapi kesehatan lo juga, Kila menasehati kita. Iya, kita keluar kamar Kila sebelum dinasehati semakin banyak. Dia paling gak suka jika membahas tentang diet, dia percaya dengan fisiknya. Dia orangnya tidak terlalu mementingkan fisik dan juga tidak baperan, jadi kalau dikatain ya biasa aja. Dia membongkar lemarinya, mencari baju yang bagus untuk ketemuan sama Devon. Mana yang bagus ya? Kita memilih-milih bajunya. Raka, teriak kita dari kamarnya sampai ke kamar Raka. Apa sih? Lo seneng banget teriak-teriak? Kata Raka kesal. Bagus yang mana? Kita menunjukkan rok kotak-kotak di atas lutut, sama celana pendek di atas lutut juga. Gak ada yang bagus, gue pilihin sini. Raka menarik tangan kita. Raka mulai mencari baju yang pas buat kita. Dia gak mau kalau kita jalan sama Devon pakai baju yang pendek. Nih aja, Raka mengambilkan celana jeans panjang sama kaos panjang. Kok kayak gue main sama lo? Kita gak suka. Udah deh, gak usah pakai yang seksi-seksi. Lo jalan gak sama gue? Kata Raka. Raka, gue kan pengen tampil cantik di depan Devon. Masa ya gue harus pakai baju main sama kalau pergi sama lo? Protes kita. Gini aja lo cantik, kok mau kayak gimana lagi? Ih, udah sana pergi, percuma tahu minta pendapat lo itu. Kita mengusir Raka keluar dari kamarnya. Tak, gue kasih tahu sama lo ya. Cowok itu, kalau benar-benar suka sama lo, dia akan terima apa adanya. Dia gak akan protes sama dandanan lo yang sederhana tanpa harus pura-pura cantik. Kata Raka saat dia didorong kita keluar kamarnya. Ya seenggaknya gue kasih kesan awal yang bagus kan. Masa ya yang belangsak nanti yang ada dia gak jadi suka sama gue. Omel kita. Dikasih tahu ngeyel. Ya sudah terserah lo. Lo mau apa? Adik lo yang biasa aja ini punya pacar? Kita mayun. Lebih baik jomblo bahagia daripada punya pacar bikin sakit hati doang. Jawab Raka sambil meninggalkan kamar kita. Kita akhirnya mendengarkan juga nasihat dari Raka. Dia pergi memakai kaos pendek warna putih dan jeans warna hitam, ditambah pakai sepatu flat dan tas kecil yang hanya cukup untuk satu dompet dan ponsel. Sesampai di kafe, kita mencari keberadaan Devon. Kedua bola matanya terus fokus mencari Devon. Kit, Devon melambaikan tangan. Iya, kita berjalan sedikit cepat menuju meja Devon. Devon melihat kita dari ujung kaki sampai kepala. Lalu dia tersenyum, kita langsung panik melihat ekspresi Devon.
Gue jelek ya? Tanya kita sambil melihat dandanannya. Devan tersenyum. Enggak kok, lo tetap cantik, kata Devan lalu menarik tangan kita agar duduk. Masa sih kita tersipu malu, wajahnya sampai memerah. Iya, lo selalu imut, gombal Devan. Bisa aja loh. Oh iya Van, tumben banget lo ngajakin gue pergi. Kita ingin tahu kejelasan alasan Devan mengajaknya pergi. Gue lagi bosan. Lagian gue juga gak punya teman selain lo kan di sini. Mama sama papa lo bagaimana kabarnya? Baik, tapi ya belum bisa nyusulin gue pulang. Masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan, kata Devan. Rumah lo masih satu komplek kan sama gue? Tanya kita. Iya, kita masih satu komplek kok. Tadi pas gue WA lo, gue lagi di luar, jadi ya gak bisa jemput lo. Oh, gitu. Iya, lo udah punya pacar? Tanya Devan yang membuat kita tiba-tiba seperti mendapat serangan di bagian jantungnya, sampai membuat jedak-jeduk gak karuan. Belum, jawabnya cepat. Kalau lo? Belum juga. Belum ada yang cocok jadiin pacar, tapi ya ada sih orang yang gue suka, tapi belum berani bilang. Oh iya, siapa? Tanya kita antusias. Ada, dia tuh cantik banget, baik, imut, dan gue udah kenal dia sejak dulu sih sebenarnya, tapi gue tidak berani menyatakannya, kata Devan sambil membayangkan. Aduh Van, kenapa lo pakai acara gak berani ungkapin sih? Gue kan udah nunggu lama, batin kita. Kenapa gak berani? Takut ditolak gue, malulah nanti yang ada kita malah gak bisa temenan. Kan jadi gue yang gak enak. Devan memainkan sedotan di gelas minuman pesanannya. Ya elah Van, gak bakalan gue tolak, batin kita gemas. Coba dulu deh, lo kan belum mencoba, lagian dia gak akan nolak lagi. Masa sih? Devan tertawa kecil, dia masih gak yakin bakalan diterima. Percaya sama gue, lagian siapa sih yang berani tolak cowok baik dan keren kayak lo? Kalau memang ada, dia pasti cewek yang sangat bodoh. Bisa aja lo buat gue besar kepala. Gue lagi pikirin gimana caranya supaya pernyataannya cinta gue itu sangat berkesan di hadapan dia, kata Devan menatap kita. Kita mengangguk-angguk senang. Dia merasa semua kriteria yang dikatakan Devan adalah dirinya. Gue akan tunggu kejutan itu Devan, batin kita. Kita melambaikan tangan saat mobil Devan mulai meninggalkan rumahnya. Kita berlari girang masuk ke dalam rumahnya. Dia bersendandung, senyum-senyum sambil memandangi ponselnya. Kita menjatuhkan tubuhnya sambil terus memandang foto bersama Devan di kafe. Senyum-senyum, lihat apaan loh? Raka mengambil ponsel milik kita. Raka, kembaliin HP gue. Kita berusaha merebut ponsel dari Raka. Namun Raka langsung lari. Idih, udah foto berduaan aja nih sama Devan. Udah jadian loh? Tanya Raka. Belum, tapi kayaknya sebentar lagi. Kita senyum-senyum. Yakin banget loh. Iyalah, dia bilang dia sedang mempersiapkan sesuatu buat nembak gue. Dari mana lo tahu itu yang bakalan dia tembak lo? Tadi dia bilang suka sama seseorang yang sudah lama dia kenal dan baru saja dia temui lagi. Dia juga bilang kalau gue tahu banget tentang dia. Siapa lagi kalau bukan gue? Masa iya lo? Kita berhasil mengambil ponselnya lagi. Emang yang dekat sama dia, lo sama gue doang. Siapa tahu teman SMP kita dulu. Raka, please, bisa nggak lo nggak bikin gue down? Kayaknya lo nggak suka banget gue dekat sama Devan. Kita heran kenapa Raka terlihat tidak mendukung dirinya dengan Devan. Selalu saja dia menilai Devan negatif. Emang, kata Raka sambil rebahan di kasur kita. Memangnya apa sih salah Devan sama lo? Nggak ada, jawabnya santai. Terus kenapa lo nggak suka sama dia? Bukan gue gak suka sama dia, cuma gak senang aja kalau lo sama dia. Katanya lalu memakai earphone. Dia malas ditanya kenapa terus sama kita. Raka duduk di sebelah Gilang.
Dia mengambil gelas berisikan es jeruk di depan Gilang, lalu meneguknya hingga tinggal setengah. Kak, punya sopan santun gak sih lo? Sembarangan aja minum milik orang lain. Raka, dengar ya. Dengan lo bergabung dengan tim basket sekolah, bukan berarti lo itu sahabat kita dan bisa gabung di sini. Oceh, Bayu. Raka mengangkat kaki kanannya, lalu menumpukan di kaki kirinya. Ini es jeruk punya siapa? Tanya Raka dengan santai. Punya Gilang. Kenapa? Katanya sewot. Terus kenapa lo yang sewot? Orang yang punya aja santai aja. Jawab Raka dengan santainya, membuat Bayu makin gregetan. Menurutnya dia melewati batas dan sok akrab, padahal gak saling kenal. Menurut Bayu dengan Gilang yang datang merekrutnya bukan berarti bisa menjadi sahabat dekatnya. Udah, Bay. Kenapa sih marah-marah? Lagian ini kan masalah sepele, cuma minuman doang. Kata Gilang tak keberatan Raka mengambil minumannya. Bukan marah Lang, tapi lama-lama dia ngeluncak kalau dibiarin seperti itu. Sekarang minuman, nanti lama-lama segala hal punya lo diambil, ujar Bayu. Raka menurunkan kakinya lalu berdiri. Lang, gue cabut aja dari sini. Kalau lama-lama di sini darah tinggi ntar sahabat lo. Kasian kan masih muda punya penyakit darah tinggi, kata Raka sambil pergi. Raka, apa yang ingin lo katakan sama gue? Tanya Gilang. Raka gak mungkin menemuinya tanpa adanya maksud tertentu. Dia tipe orang yang lebih suka menghabiskan waktu di sekolah untuk molor. Lo sudah tertinggal 1 langkah, kata Raka tanpa berbalik badan, lalu pergi. Bersambung.